Halo guys, kembali lagi di channel Mr. J. Di video kali ini saya akan membahas pinjaman online mudah cair 2024, pinjaman online ilegal, pinjaman online bisa galbay, dan pinjol upload KTP dari galeri. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan support saya dengan cara klik subscribe, like video ini, dan bagikan ke teman-teman atau saudara kalian agar mereka tidak ketinggalan informasi tentang pinjaman online mudah cair 2024. Di aplikasi yang akan saya bahas kali ini, seperti biasa kita diminta untuk mengizinkan akses dari pihak aplikasi. Tentu saja kita perlu hati-hati di langkah awal ini. Izin akses aplikasi yang diminta berupa informasi pribadi kita, kontak, verifikasi identitas wajah, informasi lokasi, dan masih banyak lagi. Karena itu saya harapkan teman-teman bisa membaca dulu bagian awal di langkah ini. Jika sudah selesai membaca, klik konfirmasi. Di halaman selanjutnya, sebelum kita mengajukan, kita dapat melihat jumlah pinjaman yang tertinggi dari aplikasi ini, yaitu 5 juta rupiah dengan tenor 180 hari, suku bunga 0,05% per hari. Proses pinjamannya hanya membutuhkan 3 menit. Langsung saja kita klik ajukan. Untuk proses pengajuan di aplikasi ini, langkah pertama yaitu identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Untuk identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan ini, teman-teman harus berpakaian rapi dan memperhatikan kualitas gambar. Pencahayaannya tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap, karena itu sangat mempengaruhi proses pengajuan di aplikasi ini. Jika sudah selesai di bagian ini, klik lanjut dan kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu pengisian informasi dasar. Di langkah ini kita diminta untuk memasukkan data kita seperti alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan informasi alamat. Untuk alasan pinjaman, saya biasa memakai untuk renovasi rumah. Kenapa? Karena saya sering berhasil mendapatkan pinjaman ketika saya memilih renovasi rumah di alasan pinjaman. Untuk pekerjaan, sesuaikan saja dengan pekerjaan yang gajinya itu di sekitaran 3 jutaan. Karena di penghasilan bulanan, teman-teman bisa memasukkan dengan nominal 3 juta. Untuk nama perusahaan dan alamat, saran saya masukkan alamat yang tidak jauh dari tempat teman-teman tinggal. Jika sudah selesai, klik lanjut. Langkah selanjutnya, informasi kontak darurat. Di langkah ini mereka meminta informasi kontak darurat. Tujuannya adalah jika teman-teman gagal bayar atau galbay, mereka bisa menghubungi kontak darurat ini untuk menginformasikan kepada kalian. Berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan rekening bank. Sesuaikan saja dengan rekening bank milik kalian, karena tidak bisa memakai rekening orang lain, karena akan memakai nama di KTP kalian. Jika sudah selesai, klik lanjut. Di sini pengisian data diri kita sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melihat berapa limit yang bisa kita dapatkan. Dan di sini saya mendapatkan limit sebesar 3.800.000 di dua produk, yaitu Jiwa Wallet sebesar 1.800.000 dan BPD Aman 2 juta. Pastikan nomor rekening kalian sudah benar dan klik ajukan pinjaman. Berikutnya pengajuan saya sudah berhasil dan sedang diproses. Dan buat teman-teman yang akan mengajukan di aplikasi yang saya rekomendasikan, pengajuan bisa berhasil tergantung pengisian data diri kalian. Maka dari itu saya sarankan selalu memperhatikan data diri teman-teman yang akan teman-teman masukkan. Jika salah sedikit, bisa saja pengajuan kalian ditolak. Untuk nama dari aplikasi ini bisa kalian cek di kolom deskripsi video ini. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga,
pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair dulu.